Selamat datang kembali di channel Zona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Pertama-tama, kita diperlihatkan awal pertemuan Lagertha dengan kerabat-kerabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Di sana, Rollo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lagertha atas bantuan yang diberikan oleh Lagertha. Tak lupa, Rollo menyambut kehadiran keponakannya, yaitu Bjorn, dan Rollo merasa takjub melihat keponakannya tersebut. Sama halnya dengan Rollo, Floki dan yang lainnya menyambut kehadiran Bjorn dengan rasa gembira. You're a big god now. Pray and all the gods, Bjorn. Everything is new now. Yes. Kemudian Bjorn dan Lagertha menghampiri istri dari Ragnar saat ini, yaitu Putri Aslaug, dan di sini sang putri memperkenalkan putra-putranya kepada Bjorn serta Lagertha. Tak lama setelah itu, Ragnar masuk ke dalam ruangan dan tanpa basa-basi ia meminta kepada semuanya untuk segera mendiskusikan rencana penyerangan kepada Yalbog. Oke, akan saya ulas seperti apa rencana yang akan digunakan oleh mereka untuk menyerang Yalbog. Ya, di sini Yalbog memiliki pertahanan yang kuat karena secara persiapan Yalbog telah memfokuskan kekuatannya kepada pertahanan di Kattegat. Maka dari itu, jika mereka menyerang Yalbog secara serentak di Kattegat, kemenangan sulit untuk didapatkan. Rollo mengusulkan untuk memancing Yalbog keluar dari Kattegat. Namun secara harfiah hal itu sulit dilakukan karena tak lama lagi musim dingin akan segera tiba. Yang dimana Yalbog tidak mungkin meninggalkan Kattegat begitu saja karena ia membutuhkan tempat untuk menghabiskan waktu musim dingin. Rollo menambahkan bahwa terdapat satu hal yang dapat membuat Yalbog keluar dari sarangnya, yaitu dengan menghancurkan gudang persediaan makanan yang dimiliki oleh Yalbog. Dengan itu mereka bersepakat dan di sini Ragnar mengatakan bahwa ia dan sang anak yang akan melakukan hal tersebut. We'll do it. I will go. No. A few of us will go into the town. My son and I shall go. Setelah ini kita berpindah ke kerajaan Wessex yang pada saat itu sang raja sedang melakukan penghakiman kepada seorang wanita. Nampaknya si wanita yang berprofesi sebagai biarawati ini merupakan korban kekerasan dari suaminya karena tertuduh telah melakukan perselingkuhan. Suami dari wanita ini meminta kepada sang raja untuk menghukum si wanita atas perilakunya. Dan si wanita ini tidak mengakui tuduhan yang diberikan kepadanya. Di sini King Egbert belum bisa memutuskan apakah dalam kasus ini si wanita telah melanggar hukum karena ia membutuhkan informasi yang lebih mendalam. Kemudian sang raja meminta pendapat kepada orang yang ada di sampingnya yang ia sebut sebagai orang kafir. Betul, ia adalah Ethelstan yang entah berperan sebagai apa. Ethelstan selalu berada di samping sang raja. Tujuan sang raja meminta pendapat Ethelstan adalah untuk melihat sudut pandang orang-orang kafir dalam menyelesaikan tindak pidana. Sebagai orang yang telah merasakan hidup dengan orang-orang tak beragama, Ethelstan mengatakan bahwa dalam hal ini si wanita tidak bersalah karena bagaimanapun seorang wanita tidak boleh diperlakukan secara kasar, apalagi harus sampai disiksa seperti itu. Lalu sang raja memutuskan bahwa si wanita tidak bersalah karena suami dari wanita tersebut tidak memiliki bukti yang jelas. Public. Thank you. Thank this. No, don't thank me. Oke, sementara itu Ragnar, Bjorn, dan dua orang kerabatnya telah sampai di pintu depan Kattegat. Secara sembunyi-sembunyi, keempat orang ini mulai masuk dan membicarakan strategi untuk melancarkan aksinya. Ragnar memerintahkan kepada dua orang kerabatnya untuk melakukan pengalihan agar ia dan Bjorn bisa masuk ke gudang penyimpanan makanan secara leluasa. Setelah itu, Ragnar dan sang anak menyelinap masuk ke pemukiman dan mereka hanya menemukan satu orang penjaga. Karena sebagian besar perhatian para penjaga telah teralihkan, akhirnya Ragnar dan Bjorn sampai di tempat yang dimaksud.
Menggunakan metode yang kuno, Ragnar menyalakan api untuk membakar tempat penyimpanan makanan tersebut. Sesudah api menyala, mereka membakar seluruh penyimpanan itu sampai tak ada yang tersisa. Di keesokan harinya, Hjalbog yang marah atas kejadian itu mulai mencari tahu siapa pelaku pembakaran tersebut. Dengan bantuan penciuman anjing, Hjalbog sampai di suatu tempat dan di sana ia menemukan seorang pria memegang sebuah tombak seorang diri. Tak lama setelah itu, dari kejauhan Floki, Ragnar dan yang lainnya muncul diikuti dengan kemunculan pasukan lengkapnya. Ya, kedua kubu ini kemudian langsung berhadap-hadapan dan peperangan pun tak terelakkan. Di pertempuran kali ini, kita difokuskan dengan kemampuan Bjorn karena ini adalah pertama kalinya Bjorn bertempur bersama sang ayah. Di sela-sela pertempuran tersebut, Ragnar dan Hjalbog saling memandang satu sama lain dan di sini Ragnar memandang rivalnya tersebut dengan tatapan penuh emosi. Yang dipimpin oleh Ragnar sempat tersudut oleh musuhnya hingga beberapa dari mereka terjatuh. Namun karena teriakan sang pemimpin, mereka perlahan-lahan mulai bangkit dan melawan balik. Seperti biasa, kemampuan bertarung dari Lagertha, Rollo, Ragnar, dan Floki tak luput dalam peperangan ini. Pada akhirnya, Ragnar dan para kesatrianya berhasil membalikkan keadaan. Dengan keunggulannya tersebut, Ragnar berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Hjalbog. Namun Hjalbog yang ketakutan segera menjauh dan ia berhasil kabur bersama pasukannya. Dengan kemenangan ini, akhirnya Hjalbog pergi dari Kattegat dan dengan antusias rakyat Kattegat menyambut kembalinya pemimpin mereka dengan sangat gembira. Terlebih, orang-orang Kattegat menyambut kembalinya Lagertha yang kehadirannya sangat dirindukan oleh mereka. Sementara itu, di tengah kesendiriannya, Ethelstan berhalusinasi melihat sosok berbaju putih yang ia yakini sebagai Bunda Maria. Mungkin hal itu terjadi karena belakangan ini Ethelstan larut dalam kesepian yang membuat keimanannya tergejolak. Yang dimana di sini Ethelstan bingung antara memilih keyakinan Kristen atau memilih menyembah dewa-dewa.
Namun ternyata dugaan Ethelstan tidak benar karena sosok yang ia lihat adalah seorang wanita yang ia selamatkan pada saat di pengadilan. Kembali ke Kattegat. Di sana mereka akan segera melakukan persembahan kepada dewa atas keberhasilan mereka merebut Kattegat. Lalu Floki membawa tawanan mereka untuk dipersembahkan kepada dewa. Kemudian tawanan itu berlutut dan Rollo sudah bersiap untuk mengeksekusi tawanan tersebut. Namun pada saat kapak mulai diayunkan, Ragnar muncul dan meminta kepada Rollo untuk berhenti. Kemudian ia meminta kepada sang anak untuk menjadi eksekutor. Father, presence of the gods, and in their honor. Setelah kepala tawanan dipenggal, mereka yang menyaksikan bersorak, lalu orang-orang membasahi wajah mereka menggunakan darah dari tawanan yang telah dipenggal tersebut. Kemudian Ragnar menghampiri peramal dan di sini Ragnar lebih cenderung meminta pendapat sang peramal apakah ia bisa hidup dengan dua orang istri. Karena dari dalam hatinya ia sangat ingin kedua wanita yang ia cintai hidup bersamanya. Dengan istilah-istilah perdewaan, sang peramal memberikan perumpamaan apabila Ragnar memang benar-benar ingin Lagertha dan Putri Aslaug hidup berdampingan. Intinya sang peramal memberikan saran kepada Ragnar untuk menguji hati dari kedua wanita yang dicintainya. Di sore harinya, Ragnar berbicara dengan Putri Aslaug membahas perihal sikap mereka terhadap kehadiran Lagertha di kehidupan mereka. Sang putri nampaknya khawatir apabila Lagertha memutuskan untuk tinggal di Kattegat. Akan tetapi, Ragnar menyerahkan semua keputusan kepada Lagertha karena secara pribadi ia tak pernah meminta kepada Lagertha untuk pergi ataupun tinggal. Kepada sang istri, Ragnar menambahkan bahwa ia tak akan menyuruh Lagertha untuk pergi karena sebenarnya ia ingin Lagertha dan sang putri hidup berdampingan. Di bawah derasnya hujan, Ragnar pergi meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Lagertha yang pada saat itu sedang berada di kediaman Siggy. Seperti sudah mengerti dengan tujuan Ragnar datang ke situ, Rollo dan Siggy segera keluar dari ruangan untuk membiarkan Ragnar dan Lagertha berbicara secara pribadi. Namun nampaknya Lagertha sudah tahu apa maksud tujuan Ragnar menghampirinya. Lagertha mengatakan bahwa ia belum memutuskan apa yang harus ia lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Ia cenderung lebih memilih untuk pergi. Namun di sisi lain, Lagertha melihat bahwasannya sang anak yaitu Bjorn terlihat sangat menikmati waktunya bersama adik-adik tirinya. Lalu Ragnar menyarankan kepada Lagertha untuk tetap tinggal. Namun Lagertha berpikir bahwa Putri Aslaug tidak akan senang dengan hal itu. Jauh di seberang sana, Ethelstan mencari jawaban atas pertanyaannya selama ini yang bingung dengan keyakinannya saat ini. Ia berbicara dan berdoa meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada dirinya. Tak lama setelah itu, ia mendapati gangguan dengan terjatuhnya benda-benda yang ada di sekitaran ruangan tersebut. Di sana Ethelstan lalu merasakan kehadiran iblis dan ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kembali lagi ke Kattegat, Ragnar yang pada saat itu sedang melakukan penghakiman di aula besar menerima kabar buruk dari utusan King Herrick yang bernama Thorvald. Thorvald mengatakan bahwa orang-orang King Egbert telah melakukan pembantaian kepada pejuang-pejuang yang dimiliki oleh King Herrick. Tak lama mereka berbicara, perhatian mereka teralihkan ketika Lagertha dan Bjorn masuk ke aula besar. Betul, di sini Lagertha akan menyampaikan keputusan yang telah ia buat. Kepada semua orang, Lagertha memberitahu bahwasanya ia telah merelakan anak satu-satunya untuk tinggal bersama sang ayah. Ia sadar bahwa Bjorn sangat bangga dan bahagia dengan reputasi ayahnya saat ini. Dengan sangat emosional, Lagertha meminta kepada Ragnar dan semuanya untuk menjaga anak tercintanya itu dengan baik-baik. Sementara itu, ia sendiri memutuskan untuk pergi kembali bersama suami barunya. Di saat Lagertha menyiapkan barang-barangnya, di sini Putri Aslaug mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia melihat sosok Lagertha merupakan orang yang sangat kuat dan sangat baik. Lalu setelah keduanya berpelukan, akhirnya Lagertha pergi meninggalkan mereka. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu kami di episode selanjutnya.
Cukup sekian untuk episode ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal film memperlihatkan King Herrick dan para prajuritnya yang baru saja sampai di Kattegat setelah memutuskan untuk pulang meninggalkan daratan Inggris. Kemudian King Herrick segera menyampaikan apa saja yang terjadi pada saat Ragnar meninggalkan dirinya di daratan Inggris. King Herrick memberitahu bahwasanya setelah Ragnar meninggalkan daratan Inggris, King Egbert telah melanggar kesepakatan hingga pembantaian besar-besaran. Mendengarkan penuturan King Herrick, Ragnar bertanya satu hal mengenai keberadaan Ethelstan. Namun nampaknya King Herrick tak tahu menahu mengenai nasib Ethelstan dan di sini King Herrick ingin segera merencanakan penjarahan serta serangan balasan kepada King Egbert. Ethelstan was a worthless individual. Should plan a raid as soon as possible. I intend on getting on King Egbert. King Egbert should certainly be punished. Betul, Ragnar dan Rollo setuju dengan rencana King Herrick. Namun di sini Ragnar lebih memprioritaskan untuk terlebih dahulu menghabisi Jarlbog. Akan tetapi King Herrick mempunyai pandangan lain. Ia berpikir bahwa di situasi seperti ini mereka membutuhkan Jarlbog untuk ikut serta dalam penjarahan karena sebagian besar pasukan yang mereka miliki telah gugur. What are you saying? I think we should go back to Jarlbog, no longer as strong as he was, and yet we should ask him to join our alliance. Dari hasil pembicaraan itu, King Herrick meminta Rollo untuk datang ke Gotland membujuk Jarlbog bergabung dalam penjarahan. I think it should be you, Rollo. After all, what do you think? Setelah Rollo meninggalkan Kattegat, Siggy mengundang King Herrick beserta putranya untuk berbicara di rumahnya. Ya, seperti yang kalian ketahui, Siggy meminta bekerja sama dengan King Herrick untuk menjatuhkan Ragnar karena ia ingin Rollo naik tahta menggantikan Ragnar. Yang dimana hal itu otomatis akan membuat Siggy kembali menjadi orang yang memiliki kedudukan. The game? The game you and I play. Everything I do. If Rollo rises, I rise. Demi memuluskan kerjasama mereka, King Herrick meminta Siggy untuk tidur dengan sang anak agar anaknya tersebut bisa merasakan bagaimana rasanya meniduri seorang wanita yang berkedudukan. Kemudian Siggy berjalan ke dalam kamar dan di sana Siggy dan putra King Herrick berhubungan badan disaksikan oleh King Herrick. Berpindah ke Hebedi, wilayah kekuasaan Earl Sigvard. Di sana Lagertha disambut oleh sang suami setelah kembali dari Kattegat. Dalam keadaan mabuk, Sigvard mengungkapkan rasa senangnya karena sang istri memegang janjinya untuk kembali melayani dirinya. Namun Sigvard menyayangkan sikap Lagertha yang telah membiarkan Bjorn tinggal bersama ayah kandungnya dan karena hal itu Sigvard menjelek-jelekan Ragnar di depan semua yang ada di sana. Brok. Man so bloated with self-importance. Lagertha beralasan bahwa sang anak berhak untuk memilih tinggal bersama ayah kandungnya. Kemudian dengan sedikit kesal Lagertha membela Ragnar yang tentunya hal itu membuat Sigvard tak terima hingga keduanya hampir terlibat pertengkaran. Di malam harinya, Lagertha yang pada saat itu akan beristirahat menyadari suatu ancaman yang sedang menghampirinya. Dugaan Lagertha benar, 5 orang pria dewasa masuk ke dalam kamar dan di sini Lagertha mencoba melawan kelima orang pria tersebut. Ya, Lagertha yang seorang diri pada akhirnya tak bisa berbuat apa-apa dan ia disiksa secara terus-menerus oleh kelima orang pria tersebut. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Bjorn yang pada saat itu sedang berkenalan dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pelayan. Seperti remaja pada umumnya, Bjorn menunjukkan ketertarikannya dengan bertanya apakah si wanita sudah memiliki pasangan.
Melihat pekerjaan yang dilakukan wanita tersebut, Bjorn merasa iba kepada si wanita karena pekerjaan seperti itu tidak layak untuk dikerjakan oleh seorang wanita. Namun sepertinya wanita tersebut enggan menanggapi perkataan Bjorn karena ia merasa bahwa dirinya tak sederajat dengan Bjorn. Sementara itu, Rollo dan beberapa prajuritnya telah sampai di Gotland, wilayah kekuasaan Yalbog. Nampaknya Yalbog sudah mengetahui apa maksud dari tujuan Rollo datang menghampirinya. Rollo mengatakan bahwa Ragnar ingin membangun kerjasama yang dapat menguntungkan untuk keseluruhan. Rollo meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan keberhasilan itu sendiri adalah dengan membangun kerjasama. Dari sudut pandang Yalbog, ia bertanya apakah Ragnar masih menaruh dendam kepada dirinya atas peristiwa penjajahan yang ia lakukan di Kattegat. Akan tetapi Rollo menekankan bahwa saudaranya tersebut memiliki pandangan yang berbeda, tidak seperti orang-orang pada umumnya. Yang dimana hal itu merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh Ragnar. He does not want revenge upon me. After all, I invaded his lands. Ragnar looks beyond. Then he is a most men like you and I will always look for it. Kemudian Yalbog menunjukkan kepada Rollo sebuah tengkorak yang menurut dirinya tengkorak tersebut merupakan tengkorak dari istri pertamanya yang telah mati. Anehnya, Yalbog meminta pendapat kepada tengkorak tersebut apakah dirinya harus memenuhi keinginan Rollo. Lalu sebagai syarat, ia meminta kepada Rollo untuk meminum air yang dituangkan ke dalam tengkorak tersebut. She thinks I should go. Sementara itu, di kerajaan Wessex terlihat Ethelstan sedang melakukan tugas barunya sebagai biarawan di istana King Egbert. Setelah kejadian mengenaskan yang mengharuskan ia disalib, Ethelstan kini mendapat kepercayaan sang raja untuk menjadi penasihatnya. Tentunya, sang raja menggunakan atau lebih tepatnya memanfaatkan Ethelstan untuk mengetahui dan mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Viking. Ya, King Egbert memperlakukan Ethelstan sama seperti bagaimana Ragnar memperlakukan Ethelstan. Karena di sini King Egbert adalah seseorang yang menyukai ilmu pengetahuan, ia ingin tahu apakah bangsa Viking memiliki kemampuan di bidang seni. Menurut pengetahuan Ethelstan, bangsa Viking tidak mengenal apa itu seni, bahkan mereka tidak bisa membaca ataupun menulis. Nothing like it. They can neither read nor write except for their carved runes. No. They have no art. And their god. Akan tetapi peradaban bangsa Viking dan dewa-dewa mereka telah hidup lama tersirat dalam ukiran-ukiran kuno mereka. Karena terkesan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Ethelstan, sang raja mengajak Ethelstan untuk melihat lukisan-lukisan kuno yang ia yakini sebagai peninggalan dari bangsa-bangsa kafir. Ethelstan berkata bahwa lukisan tersebut dibuat di zaman dahulu sekali oleh bangsa Romawi pada saat mereka menaklukkan daratan-daratan Inggris. These images were painted by the Romans, but they were pagans. They conquered these lands a long time ago. Pembicaraan itu Ethelstan dibawa ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat peninggalan atau benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan sejarah kekuasaan Romawi di masa lampau. Sang raja meminta kepada Ethelstan untuk melindungi dan melestarikan karya-karya tersebut agar tetap abadi. But of all Roman things, these, you can read them. Of course. Yes. Yes, I can read them. Chosen you to be the guardian of these books or your works. Di tempat yang berbeda, Rollo, Yalbog, dan prajurit-prajuritnya telah sampai di Kattegat. Di kesempatan itu, Yalbog menyatakan kesetiaannya kepada Ragnar dan ia bersumpah akan memegang komitmennya untuk tujuan yang lebih baik. From henceforth you have no reason to doubt my loyalty or my commitment to our country. Dengan jujur, Ragnar berkata bahwa persekutuan ini adalah ide King Herrick. Namun, ia menyadari bahwa hal itu akan sangat bermanfaat apabila semua kubu bersatu demi keberhasilan bersama-sama. Firstly, put Yalbog's men in the barn with yourself and treat them with respect. Mendengar pembicaraan mereka, King Herrick mengatakan kepada Siggy bahwa ia sangat kagum kepada Ragnar karena kebijaksanaan dan sifat pemaaf yang dimiliki oleh Ragnar. Siggy membenarkan hal itu. Ia berkata bahwa Ragnar berbeda dengan orang biasa, yang dimana segala sesuatu yang dilakukan oleh Ragnar akan sulit untuk ditebak. Di kesempatan itu juga King Herrick berterima kasih kepada Siggy karena telah bersedia untuk tidur dengan sang anak.
Nampaknya perkataan King Herrick terdengar oleh Floki dan di sini Siggy meminta kepada Floki untuk menjaga rahasia. And I wanted to thank you, man, Do not ask me to do it for your other. what you did for my son. You made him a more. Just Can you keep a secret? Di tempat lain memperlihatkan suasana makan malam di aula besar tempat di mana Earl Sigpad sering menghabiskan waktunya. Atas kejadian sebelumnya, Lagertha mendapati luka di bagian wajahnya dan karena hal itu ia tak berkata sepatah kata pun kepada sang suami. Tak digubris oleh sang istri, nampaknya Sigpad marah dan dengan maksud mempermalukan Lagertha, ia berkata kepada semuanya bahwa istrinya tersebut mempunyai bentuk payudara terindah di dunia. My wife has got the most beautiful. She has the most beautiful breasts. They're like Freya's Lebih breasts. parahnya, Sigpad terlihat akan membuka pakaian Lagertha di hadapan semuanya. Namun pada saat Sigpad hendak melakukan niat buruknya, Lagertha dengan cepat mengambil pisau lalu ia menancapkan pisau itu ke arah mata suaminya tersebut. Dengan sangat kesakitan, Sigpad berteriak tak kuat menahan rasa sakit yang ia terima. Melihat pemimpinnya disakiti, salah seorang dari mereka mengangkat pedangnya dan tanpa diduga orang itu malah menebas kepala pemimpinnya tersebut. Sementara itu, Thorstein, Floki, dan Rollo menghampiri gudang tempat di mana pasukan yang dimiliki oleh Yalbog berdiam diri. Ya, di sana mereka membakar gudang tersebut beserta apa yang ada di dalamnya. Kemudian ketiga orang itu menghampiri Yalbog yang pada saat itu nampaknya Yalbog sudah menyadari ada yang tidak beres. Walaupun berusaha melawan, Yalbog tak bisa berbuat banyak lalu ia disiksa di hadapan sang istri. Good evening, Yalbog. I always look for it. Setelah mendapatkan siksaan bertubi-tubi, Yalbog digiring ke aula besar hingga King Herrick cukup terganggu dengan keributan yang terjadi. what is all the commotion? King Herrick yang tak tahu mengenai hal itu bingung dengan apa yang terjadi karena sejauh yang ia tahu dirinya dan Ragnar telah bersepakat untuk bekerja sama dengan Yalbog. Ragnar mengatakan bahwa ia tak semudah itu memaafkan Yalbog atas semua yang telah diperbuatnya. Threatening. Why have you done this? They think that I Atas semua perbuatannya tersebut, Ragnar memberitahukan bagaimana Yalbog akan menerima hukumannya. I will draw blood eagle. No. Like. No. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya, kita diberitahu bahwasannya Ragnar telah menangkap Yalbog dan Yalbog akan menerima hukuman atas perbuatannya beberapa waktu yang lalu. Mengetahui hal itu, King Herrick datang menemui Ragnar untuk mengetahui bagaimana kelanjutan nasib Yalbog. King Herrick yang masih memiliki ambisi besar untuk membalaskan dendamnya kepada King Egbert, ia sadar bahwa untuk mensukseskan hal tersebut mereka masih membutuhkan armada perang yang dimiliki Yalbog beserta kapal-kapalnya. Namun di satu sisi King Herrick mengerti bahwasannya Ragnar tak mungkin melepaskan Yalbog begitu saja apalagi sampai harus bekerja sama. Di sini Ragnar mencoba untuk memberikan solusi.
Ragnar berkata bahwa ia akan menyebarkan berita mengenai penjarahan kepada pemimpin-pemimpin atau yang ada di seluruh negeri. Kemudian King Herrick menegaskan kepada Ragnar untuk menunda eksekusi Jarlbog apabila bantuan dari lain tak kunjung tiba. Fine. But at least we are still allies. I want my revenge on King Egbert and Sementara itu di kerajaan Wessex, King Egbert kedatangan seorang raja Inggris lainnya yang bernama King Aila. Betul, King Aila adalah seorang raja di wilayah Northumbria yang beberapa tahun kebelakang dirinya telah dikalahkan oleh Ragnar. Sedikit flashback, beberapa tahun sebelum itu Ragnar membunuh adik dari King Aila yang bernama Ethelwulf. Atas kekalahannya itu, ia sangat sakit hati dan bersumpah akan membalas perbuatan musuhnya tersebut. Ya, mungkin apabila ia bekerja sama dengan King Egbert, King Aila yakin bahwa ia bisa mengalahkan Ragnar. Disambut dengan sangat baik, King Aila turun dari kereta kudanya dan di sana ia menyampaikan maksud dari kedatangannya. Sebagai sesama seorang raja yang masih dalam satu negara, King Aila bermaksud membangun aliansi dengan King Egbert yang bertujuan untuk menyelamatkan negara Inggris dari orang-orang utara. Kepada semua yang ada di sana, King Aila menyuarakan dan menyemangati para penduduk untuk bersatu demi keselamatan serta kejayaan Inggris. Together, you and I, Wessex and Northumbria, King Egbert traveled many miles to meet you. God save England. Di tempat yang berbeda, Floki menerima kabar baik dari Helga mengenai kehamilannya. Karena Floki ini adalah orang yang sedikit rumit, ia menyambut kehamilan Helga dengan rasa senang sekaligus khawatir. Seolah tak mampu menjadi seorang ayah yang baik, Floki terus-menerus mengatakan bahwa calon bayi tersebut sangatlah tidak beruntung karena memiliki ayah seperti dirinya. Namun Helga mencoba menyemangati Floki dan ia mengatakan bahwa pernikahan harus segera dilangsungkan. Poor child to have such a father. You'll be a wonder. No, there's no one else for me now. Let's get married. Let's get married, Helga. Sama halnya dengan Helga, di tempat lain Putri Aslaug tengah mengandung anak keempatnya hasil dari hubungannya dengan sang suami. Namun di kehamilannya kali ini, ia merasa berbeda karena ia merasakan rasa sakit dari kandungannya tersebut. Ia bercerita kepada Siggy bahwa ia memiliki firasat buruk kepada anak yang tengah ia kandung. Setelah mengandung anak tersebut, secara spontan dan entah mengapa ia mengatakan kepada Ragnar bahwa dirinya akan melahirkan seorang monster. Akan tetapi ia yakin bahwa dewa yang telah mengatakan hal itu. First 3 days of his return, I would bear him a monster. I do not know what made me say that. Scene berpindah memperlihatkan Jarlbog yang sementara waktu ini ia dikurung di dalam penjara menunggu hukuman diberikan kepadanya. Di tengah masa sulitnya itu, Jarlbog dihampiri oleh King Herrick dan ia berpikir bahwa maksud dari kedatangan King Herrick hanya untuk menghinanya saja. Namun hal itu tak demikian. Sembari memberikan segelas air minum, King Herrick berkata bahwa ia tak setuju apabila eksekusi harus dilakukan. Melihat peluang itu, Jarlbog mencoba merusak hubungan King Herrick dan Ragnar. Ia mengatakan bahwa Ragnar memiliki ambisi besar untuk meraih segalanya dan bukan tidak mungkin Ragnar memiliki niat untuk menggeser posisi King Herrick sebagai raja. Bagaimana tidak, kini nama besar Ragnar terdengar seantero negeri jauh melebihi ketenaran King Herrick. Jarlbog menambahkan jika dirinya berada di posisi King Herrick saat ini, ia akan membunuh Ragnar dan akan mengangkat Rollo sebagai Earl. Meaning Ragnar Lothbrok wants to be is Ragnar Lothbrok. Isn't that obvious to you? His fame eclipses even yours. I would arrange for my escape, and then I would kill Ragnar Lothbrok and make his brother. Sementara kedua orang ini membicarakan dirinya, Ragnar kembali menghampiri peramal karena di malam sebelumnya ia bermimpi tentang Ethelstan. Ia bercerita, di dalam mimpinya tersebut ia melihat Ethelstan namun ia tidak mengetahui Ethelstan sedang berada di mana. Sang peramal mengatakan bahwa secara fisik Ethelstan masih hidup tetapi jiwanya tersiksa dan terganggu. Lebih tepatnya, sang peramal memberitahu bahwa saat ini Ethelstan selalu berada di samping seorang raja. Spirit just told me no, he is physically alive, but You must tell me where he is. he is with a man you know. Di tempat lain, King Aila dan King Egbert membicarakan persekutuan mereka di dalam istana.
King Egbert meyakini bahwa tak akan lama lagi Ragnar dan para prajuritnya akan segera kembali ke daratan Inggris, yang dimana hal itu merupakan sebuah ancaman untuk mereka. Sebagai langkah antisipasi, King Egbert bersedia memberikan bantuan apabila Ragnar dan para prajuritnya mendarat di daratan Northumbria. Begitupun sebaliknya, King Aila akan mengerahkan pasukannya apabila Ragnar mendarat di wilayah kerajaan Wessex. Pembicaraan berlanjut membahas satu kerajaan Inggris lainnya yang bernama Kerajaan Mercia. Jadi, Kerajaan Mercia ini merupakan suatu kerajaan yang berdampingan dengan Kerajaan Wessex. Akan tetapi keadaan di sana jauh berbeda karena semenjak raja terdahulunya meninggal, para anggota keluarga kerajaan bertempur satu sama lain merebut kekuasaan. Nah, di sini King Egbert mencoba memanfaatkan kekacauan itu dengan mengajak King Aila untuk bekerja sama mengambil alih kerajaan Mercia. Jika King Aila bersedia, King Egbert berjanji akan memberikan setengah dari wilayah Mercia apabila mereka berhasil menaklukkan kerajaan Mercia. Against the Northmen, but also against Mercia, we should surely hope we could then divide Mercia up. Demi memuluskan ambisinya tersebut, King Egbert memberikan penawaran untuk menikahkan putra mahkotanya yaitu Ethelwald dengan anak perempuan dari King Aila. Setelah dipikir-pikir, King Aila setuju dengan penawaran yang diberikan oleh King Egbert. I am proposing son and heir Aethelwulf to the formal marriage of my oldest son, beautiful daughter Judith. Let us drink to our alliance. Tanpa menunggu waktu yang lama, putra King Egbert yaitu Ethelwulf dan anak perempuan King Aila yang bernama Judith resmi melangsungkan pernikahannya. Di saat yang bersamaan, Floki dan Helga meresmikan hubungannya menjadi suami istri. Namun di hari bahagianya itu tak terlihat sosok kerabat dekat Floki yaitu Ragnar hadir menyaksikan pernikahan tersebut. Do you swear to the gods that you want Helga? Sementara itu, orang yang dibicarakan sedang bermain panah-panahan bersama Thorstein di aula besar. Di tengah canda tawanya, Ragnar kedatangan seorang utusan yang mengaku bahwa dirinya diutus oleh yang bernama Ingstead. Di antara masuk oleh Rollo, si utusan tersebut mengatakan bahwa pemimpinnya telah mendengar kabar mengenai Ragnar yang membutuhkan sekutu untuk penyerangan ke daratan Wessex. This is my brother. That you needed a new ally to attack Wessex. Oleh sebab itu, si utusan berkata bahwa Earl Ingstead dengan senang hati bersedia membantu Ragnar dalam menggapai tujuannya. Akan tetapi Ragnar sedikit kebingungan karena selama ia menjabat sebagai Earl, dirinya belum pernah mendengar ataupun mengetahui sesosok Earl yang bernama Ingstead. Kemudian ia meminta kepada utusan tersebut untuk memberitahu kepada Earl Ingstead agar segera melakukan pertemuan dengannya. He wanted to be certain that you were still in need of an ally. He did not want to waste the journey. Yes. Setelah itu, Ragnar pulang ke rumahnya dan di sana ia berbincang dengan Bjorn membahas tentang apa yang disebut dengan eksekusi elang berdarah. Jadi, elang berdarah itu merupakan sebuah perumpamaan sebagai tata cara untuk mengeksekusi orang yang akan dihukum mati. Tentunya maksud dari perumpamaan ini ditunjukkan kepada Yalbog. Baik, saya akan mencoba menjelaskan secara rinci bagaimana seorang Yalbog akan menerima hukumannya. Berdasarkan penuturan Ragnar, sang terhukum akan disuruh berlutut dan punggungnya dibelah menggunakan pisau. Kemudian pisau tersebut diganti menggunakan kapak, lalu rusuknya dipotong dari tulang belakangnya. Selanjutnya, paru-paru terhukum akan dikeluarkan lalu ditaruh di bagian bahunya, sehingga menyerupai sayap yang melipat dari seekor elang perkasa. Kurang lebih seperti itu. Setelah Ragnar selesai menceritakan hal tersebut, Thorstein masuk dalam ruangan dan memberitahukan bahwa Ingstead sudah sampai di Kattegat. Tak menunggu lama, Ragnar ditemani dua orang temannya memasuki sebuah hutan untuk menemui yang disebut-sebut sebagai Ingstead. Pada saat Ragnar sampai di dalam hutan, ia menemukan seorang bapak-bapak dan ia berkesimpulan bahwa bapak-bapak tersebut adalah Ingstead. Akan tetapi dugaan ia nyatanya tidak tepat karena tak lama setelah itu Lagertha muncul di balik pohon.
Nah, semenjak Lagertha berhasil menyingkirkan suaminya yaitu Earl Sigbad, ia dipercaya oleh penduduk Hebedi untuk menggantikan posisi Earl terdahulu. Karena keberanian dan sifat kesatrianya itu, kini Lagertha sangat dihormati oleh para penduduk Hebedi. Seolah kagum melihat sosok Lagertha, Ragnar berkali-kali mengitari Lagertha sembari bertanya-tanya apa maksud dari Ingstead. Pertama-tama Lagertha mengatakan bahwa kini mereka berdua telah sederajat. Ia menambahkan bahwa dirinya telah menyiapkan 4 kapal dan kurang lebih 100 prajurit untuk bergabung dalam pertempuran. Kemudian ia bertanya apakah Ragnar setuju untuk menerima dirinya sebagai sekutu. Ragnar mengatakan jika Lagertha yang kini sudah menjadi Ingstead, maka jawaban yang ia berikan adalah tidak. Tetapi jika Lagertha masih menjadi Lagertha yang ia kenal, maka ia setuju. Lalu Ragnar membawa Lagertha beserta pasukannya ke Kattegat dan di halaman besar para petarung yang dimiliki oleh mereka berlatih bersama-sama. Kepada sang istri, Ragnar mengatakan bahwa saat ini para dewa sedang berpihak kepadanya. Melihat kehadiran Lagertha sembari bergurau, Putih Aslaug mengatakan bahwa ia ingin menjadi petarung hebat seperti Lagertha. Setelah ini kita berpindah memperlihatkan Yalbog yang tepat di malam itu juga Yalbog akan segera menjalani hukumannya. Setelah borgolnya dilepaskan, Yalbog berjalan keluar dan di sana orang-orang melihat kehadiran Yalbog dengan tatapan sinis. Kemudian ia berjalan ke atas altar yang di atas sana Ragnar sudah menunggu untuk segera melakukan eksekusi. Lalu Yalbog berlutut di hadapan Ragnar dan mengangkat tangannya menyerupai seekor elang. Disaksikan oleh orang-orang, Ragnar membelakangi terhukum dan menggenggam pisaunya untuk mengawali prosesi tersebut. Dengan hikmat, Ragnar satu persatu menyayat bagian tubuh Yalbog diiringi oleh kengerian para penonton yang hadir. Sisanya, Ragnar menjalani prosesi tersebut persis seperti apa yang diceritakan oleh ia sebelumnya. Mana kelanjutan ceritanya? Tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.